Gue nggak tahu sih reaksi kalian kayak gitu atau enggak, tapi here we are dengan video what if baru. Dan kita semua tahu kalau George Russell sudah di Mercedes sekarang dan tentunya bakal memimpin tim ini saat Lewis pindah ke Ferrari nanti. Tapi menurut gue dia ini naik ke Mercedes tuh agak sedikit terlambat ya, karena dia masuk ke era di mana Mercedes tuh udah tidak mendominasi lagi. Sangat meresahkan. Nah, karena itulah gue sebenarnya mikir bagaimana tuh jadinya kalau George naik ke Mercedes tuh sedikit lebih awal, yaitu pada tahun 2021. Nah, karena itulah yang akan menjadi topik video What If kali ini. Jadi alurnya gini, George kan kita semua tahu debut dengan Mercedes di Sakhir 2020, menggantikan Lewis yang positif COVID saat itu, dan kita semua tahu dia saat itu nyaris menang. Nah, di sini gue akan bikin alurnya dialah yang menang di balapan itu dan tidak ada drama salah ban dan puncture yang gak jelas kayak real life. Kita anggap aja dia menang, dan karena inilah yang membuat Toto Wolff dan tim Mercedes mau langsung ngepromot dia ke kursi kedua Mercedes itu di 2021 dan memutus kontrak Valtteri Bottas saat itu. Lah, kalau gitu dia cuma semusim dapat mobil Mercedes yang bagus dong. Ya mau gimana lagi, What If pun juga harus mengikuti timeline asli sedikit ya. Ya kali gue nyuruh dia langsung debut di Mercedes pada musim rookie-nya kayak Mahkamah Anton. Ya bisa aja sih sebenarnya, cuman di sini gue sembari ikutin timeline real life sedikit lah ya, sambil berimajinasi nggak jelas. Anyway, itu berarti situasinya dia naik ke Mercedes dan menjadi rekan tim Lewis Hamilton. Sementara Valtteri, kita anggapnya dia turun ke Williams ya. Jadi saling tuker ya. Tim lamanya dulu ya, BTW ya. Nah, kita lihat dulu musim 2021 Valtteri di real life tuh kayak gimana. Dan bisa dibilang 2021 merupakan musim yang sangat sulit untuk Valtteri Bottas. Mungkin kedua terburuknya setelah 2018. Sini dia udah mulai kayak kewalahan melawan pembalap tim papan tengah lainnya yang tentunya juga muda-muda semua ya saat itu ya. Ironis juga saat itu dia sama Checo sebagai pembalap nomor 2 benar-benar sedikit kesulitan ya. Tapi kalau kasus Checo saat itu ya kita bisa maklumi. Dia masih beradaptasi sama Red Bull itu. Apalagi kursi kedua Red Bull tuh terkutuk banget lah ya saat itu kalau kalian ingat. Jadi kita kasih dia keringanan sedikit, dan masalahnya Checo yang masih adaptasi dan struggling di musim pertama di Red Bull aja, Valtteri itu juga masih struggling banget dan kelihatannya sedikit imbang dengan Checo di musim itu. Bahkan nyaris dikalahin di standings. Kalau Checo nggak apes di beberapa balapan terakhir, mungkin dia bisa aja nggak finish di posisi ketiga di standing saat itu. Intinya Valtteri struggling banget di 2021 dan underperforming. Walaupun dia meraih satu kemenangan, ya gue rasa bukan musim terbaiknya lah selama berkarir di F1. Nah, bagaimana jika George Russell yang ada di kursi kedua Mercedes itu di 2021? Akankah dia ikut bersaing karena Max dan Lewis untuk gelar Jordan itu? Jangan gegabah dulu kalian. Santai dong, santai. Menurut gue, enggak. Karena di Williams, George tuh emang menunjukkan one lap pace yang edan ya. Tapi race pace-nya tuh masih butuh perkembangan. Ya emang karena efek Williams juga bapuk juga sih ya. Tapi ingat juga, kalau emang kayak gitu, itu juga sedikit merugikan. Karena poin yang dihitung itu ialah hari Minggu. Jadi menurut gue di musim ini George khususnya ya, di awal musim itu bakal nge-settle dulu lah. Dan mungkin bakal struggling dikit di awal-awal. Tapi mampu meng-out-qualify Lewis beberapa kali. Nanti sering berjalannya musim, gue rasa dia tuh bakal meraih beberapa kemenangan. Apalagi di saat Lewis dan Max tuh saling keroyokan ya. Jadi ada kemungkinan Checo mungkin gak bakal menang di Baku, seandainya George di Mercedes itu. Dan mungkin aja Esteban Ocon juga gak menang di Hungaria, karena gue gak ngerasa dia bakal bowling kayak Valtteri Bottas di real life. Atau mungkin aja dia juga bisa bowling ya. Dan juga abis itu nuduh pembalap depannya kalau dia tuh bisa aja sih ya. Dan mungkin juga berapa kali dia bisa lebih cepat dari Max dan Lewis ya di beberapa balapan. Jadi expect berapa kali Doi mampu mengalahkan keduanya on pure pace. Lalu apakah ini juga bakal berefek ke title fight musim itu? Gua rasa iya. Walaupun gua rasa dia nggak bakal bersaing untuk gelar Jordan, tapi dia bisa bermain peran di situ dan ngebantu Lewis. Paling nanti College 44 kan bakal ngomong, alah mana mau George ngebantuin Lewis untuk gelar Jordan. Tolong bedakan bersaing untuk gelar Jordan sama untuk berapa poin ke podium aja kayak di real life sekarang ya. George walaupun kompetitif, kalau soal tim game dia pasti mau lah. Nggak tahu aja dulu dia rela Go TV diprioritaskan jika itu berarti timnya dapat poin maksimal dan mungkin sedikit merugikan dia juga. Heran gua kadang sama College 44 ini ya, udah kayak ortu yang memanjakan anaknya harus sesuai keinginannya. Edan, etate. Edun.
Dan gue bakal go bold kalau misalkan George di Mercedes itu, Lewis bakal meraih gelar juara ke-8 itu. Yap, kalian gak salah denger, gue bener-bener akan bilang itu yang akan terjadi. Kalau gue lihat driver kedua Red Bull dan Mercedes 2021, yaitu Valtteri Bottas dan Checo Perez ya, Checo ini lebih berperan penting dibandingkan Valtteri. Ya jelas lah ya, Menteri Pertahanan saat itu bos. Kalau George di kursi itu, bisa aja dia bakal lebih berperan penting dibandingkan Checo. Dan itulah alasan kenapa Lewis pastinya bakal jadi juru 8 kali menurut gua, karena salah satu alasan kenapa Lewis itu juga gagal juru di musim itu mungkin karena Valtteri itu berapa kali menghilang di depan ya, dan gak bisa ngebantu Lewis seperti Checo yang ngebantu Max. Ya kurang lebih seperti itu what if-nya ya. Kalau 2022 sampai sekarang ya gua anggap sama aja lah kayak di real life ya kan, nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Jujur aja gue sebenarnya kasihan juga sama George ya, kayak lu bayangin aja ya, dia udah berharap banget ke Mercedes ya kan, soalnya udah lama banget juga di papan bawah ngedirect ke Williams, akhirnya naik ke Mercedes dengan harapannya bisa langsung bersaing untuk gelar juara dunia. Tiba di Mercedes langsung bapuk Mercedes ya kan. Ya ini juga lagi mulai perlahan comeback, tapi kalau ujung-ujungnya sia-sia karena Mercedes tuh lebih fokus ke Kimi Antonelli nantinya, apa nggak makin pedih tuh karir pangeran Inggris kita? Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke ya, another video what if. Dan mungkin ini juga video what if terakhir untuk sementara ini ya, karena gue juga nggak tahu kapan gue bisa bikin video what if lagi. Tergantung waktu dan ya mood aja dan mungkin slot videonya ya. Oke lah, sudah lelah gue. Cincong terlalu banyak. Seperti I'm Emma Watson. Thank you for watching.